keterkaitan antara situasi regional dan global di dalam jalur rempah Konstantinopel dan Malaka. Ketiga peristiwa besar dalam sejarah dunia, yaitu jalur rempah, penguasaan Konstantinopel, dan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, saling terkait erat dan membentuk landscape global yang dinamis pada masanya. Keterkaitan ini dapat dilihat dari beberapa perspektif. 1. Jalur rempah sebagai pemicu ekspansi global. Permintaan tinggi akan rempah-rempah dari Nusantara sangat diminati di Eropa karena nilai ekonomisnya yang tinggi dan penggunaannya sebagai bumbu, obat-obatan, serta bahan pengawet. Persaingan antar bangsa Eropa. Tingginya permintaan akan rempah-rempah memicu persaingan sengit antara bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Ekspedisi penjelajahan. Persaingan ini mendorong bangsa Eropa untuk melakukan ekspedisi penjelajahan samudera guna menemukan jalur pelayaran baru ke Asia. 2. Penguasaan Konstantinopel sebagai titik balik sejarah. A. Penutupan jalur darat. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Utsmaniyah pada tahun 1453 menyebabkan jalur perdagangan darat antara Eropa dan Asia tertutup. B. Peralihan ke jalur laut. Penutupan jalur darat memaksa bangsa-bangsa Eropa untuk mencari jalur perdagangan alternatif melalui laut. C. Peningkatan minat terhadap Asia. Jatuhnya Konstantinopel meningkatkan minat bangsa Eropa terhadap Asia, terutama wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah seperti Nusantara. 3. Jatuhnya Malaka sebagai akibat dari persaingan global. A. Posisi strategis Malaka. Malaka merupakan titik sentral dalam jalur perdagangan rempah-rempah, sehingga menjadi target utama bagi bangsa-bangsa Eropa. B. Upaya monopoli. Portugis, sebagai bangsa Eropa pertama yang tiba di Malaka, berusaha untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. C. Dampak terhadap Nusantara. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis memicu perubahan besar di Nusantara, seperti masuknya pengaruh budaya Barat, munculnya perlawanan rakyat, dan pergeseran pusat-pusat perdagangan. Perlawanan terhadap penguasaan lokal oleh saudagar asing. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, Nusantara telah menjadi pusat perdagangan yang ramai. Interaksi dengan para pedagang asing ini seringkali memicu konflik dan perlawanan. Bentuk-bentuk perlawanan yang umum terjadi antara lain: 1. Perlawanan militer. Beberapa kerajaan Nusantara melakukan perlawanan bersenjata untuk mengusir pedagang asing yang mencoba menguasai wilayah mereka. 2. Perlawanan ekonomi. Masyarakat lokal berusaha menghindari monopoli perdagangan yang diterapkan oleh pedagang asing dengan mencari alternatif jalur pedagang atau memproduksi barang sendiri. 3. Perlawanan budaya. Masyarakat berusaha mempertahankan budaya dan tradisi lokal agar tidak terpengaruh oleh budaya asing. Perlawanan dalam pusaran perang antar negara Eropa. Persaingan antar negara Eropa di Nusantara seringkali memicu konflik dan melibatkan kerajaan-kerajaan lokal. Rakyat Indonesia seringkali menjadi korban dari ambisi bangsa-bangsa Eropa. Bentuk perlawanan yang muncul antara lain: 1. Memilih pihak. Beberapa kerajaan memilih untuk bersekutu dengan salah satu bangsa Eropa untuk melawan yang lain. 2. Bermain di antara dua kekuatan. Beberapa kerajaan berusaha memanfaatkan persaingan antar bangsa Eropa untuk kepentingan mereka sendiri. 3. Perlawanan terbuka. Beberapa kerajaan melakukan perlawanan terbuka terhadap semua bangsa Eropa yang berusaha menguasai wilayah mereka. Perlawanan melawan kuasa kolonial. 1. Sebelum abad ke-19. A. Perlawanan bersifat kolonial. Perlawanan ini lebih bersifat lokal dan kedaerahan, dipimpin para raja atau tokoh masyarakat setempat. B. Bentuk perlawanan: perang terbuka, gerilya, dan diplomasi. C. Contoh: Perang Aceh, Perang Demak melawan Portugis. 2. Sesudah abad ke-19. A. Perlawanan bersifat nasional. Muncul organisasi pergerakan nasional yang memiliki tujuan untuk meraih kemerdekaan seluruh Indonesia. B. Bentuk perlawanan: pembentukan organisasi demonstrasi, boikot, pers, dan pendidikan.
C. Contoh Budi Utomo, Serikat Islam, Partai Nasional Indonesia. Penjajahan. 1. Dampak ekonomi. A. Ekonomi ekstraktif. Kolonialisme mengubah ekonomi Indonesia menjadi ekonomi ekstraktif. Sumber daya alam seperti rempah-rempah, minyak bumi, dan hasil bumi lainnya dieksploitasi secara besar-besaran untuk kepentingan negara penjajah. B. Monopoli perdagangan. Kolonial menerapkan sistem monopoli perdagangan, memaksa penduduk penjual hasil bumi dengan harga murah dan membeli barang-barang produksi negara penjajah dengan harga mahal. C. Pertanian monokultur. Sistem pertanian beralih ke sistem monokultur, yaitu hanya menanam satu jenis tanaman untuk memenuhi kebutuhan pasar negara penjajah, mengabaikan keanekaragaman hayati dan kebutuhan pangan lokal. D. Ketergantungan ekonomi. Indonesia menjadi sangat tergantung pada ekonomi negara penjajah sehingga sulit untuk berkembang secara mandiri. 2. Dampak urbanisasi. 1. Pertumbuhan kota-kota pelabuhan. Kota-kota pelabuhan seperti Batavia atau Jakarta berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan kolonial. 2. Migrasi penduduk. Terjadi migrasi penduduk dari pedesaan ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan di perkebunan atau pabrik. 3. Perbedaan kelas sosial. Muncul perbedaan kelas sosial yang tajam antara pribumi, Tionghoa, dan Eropa. 3. Dampak sosial budaya. A. Akulturasi budaya. Terjadi pencampuran budaya antara budaya asli Indonesia dengan budaya penjajah. B. Perubahan sistem sosial. Sistem sosial tradisional mengalami perubahan seperti munculnya sistem kasta dan perbedaan perlakuan antara pribumi dan non-pribumi. C. Penyebaran agama. Agama penjajah seperti Kristen dan Islam menyebar ke Indonesia. D. Pendidikan. Sistem pendidikan kolonial lebih berorientasi pada kepentingan penjajah, yaitu mencetak tenaga kerja terampil untuk perkebunan dan pabrik. 4. Dampak kesehatan. A. Penyakit baru. Masuknya orang-orang dari berbagai negara membawa penyakit baru yang sebelumnya tidak ada di Indonesia, seperti cacar dan kolera. B. Kualitas kesehatan rendah. Fasilitas kesehatan yang tersedia sangat terbatas dan hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. C. Gizi buruk. Akibat eksploitasi ekonomi, banyak penduduk yang mengalami kekurangan gizi. 5. Dampak mobilitas sosial. A. Terbatasnya peluang. Peluang untuk naik ke strata sosial yang lebih tinggi sangat terbatas, terutama bagi pribumi. B. Diskriminasi. Terdapat diskriminasi yang tajam antara pribumi dan non-pribumi dalam berbagai aspek kehidupan. 6. Dampak politik. A. Hilangnya kemerdekaan. Indonesia kehilangan kemerdekaan dan berada di bawah kekuasaan negara asing. B. Sistem pemerintahan kolonial. Sistem pemerintahan kolonial diterapkan di mana kekuasaan terpusat pada tangan penjajah. C. Munculnya gerakan nasionalisme. Penjajahan memicu munculnya gerakan nasionalisme yang bertujuan untuk merebut kembali kemerdekaan.